إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah, biyadihil mulk, di tangan dialah kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Manusia punya kekuasaan tapi terbatas, ada batasannya. Manusia punya kemampuan terbatas kemampuannya. Yang Maha kuasa lagi Maha kuat, tidak terkalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Di antara buktinya kata Allah, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kehidupan, Allah juga yang menciptakan kematian. Bukankah kematian merupakan bukti kekuatan Allah? Bukankah kematian bukti kelemahan manusia? Sekaya apapun mereka, manusia pasti mati. Sekuat apapun mereka, manusia pasti merasakan kematian. Siapapun dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun kalian, setiap yang berjiwa, baik dia jin, baik dia manusia, baik dia hewan, dan juga mereka para malaikat, dha'iqatul maut, pasti merasakan kematian. Di saat itulah mereka manusia mengetahui betapa lemahnya mereka. Di saat itulah mereka manusia betapa butuhnya mereka kepada Allah. Di saat itulah mereka manusia betapa butuhnya mereka, betapa butuhnya kepada Quran. Ketika itulah mereka manusia merasakan betapa butuhnya mereka kepada agama yang selama ini mereka tinggalkan. Allah mengatakan dalam surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa. Sekali-kali tidak, hai manusia, idza balagatit taraqi, kalau ruh kalian, siapapun kalian, apakah kalian pemimpin, pejabat, atau kalian rakyat, apakah kalian tuan atau anak buah, apakah kalian pegawai, orang besar atau orang kecil, sama saja. Idza balagatit taraqi, kalau kalian manusia, kalau kalian makhluk, ketika kalian dihampiri kematian, ketika ruh sudah sampai kerongkongan kalian, wa qila man raqa,
Allah mengatakan kepada hamba tersebut, "Hei manusia, ketika engkau sedang sakaratul maut, siapa yang bisa menyembuhkan engkau sekarang? Kemana uangmu? Panggil dokter handalmu, panggil dokter spesialismu. Engkau tidak akan pernah bisa mengembalikan ruh ke dalam jasadmu." Kalla, sekali-kali tidak akan bisa. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Sekali-kali tidak, hai manusia, ketika ruh sudah sampai kerongkongan kalian, wa antum hina idzin tanzurun, sementara ketika itu engkau sedang menyaksikan bahwasanya engkau akan berpisah dengan dunia. Engkau akan berpisah dengan kekasihmu, engkau akan berpisah dengan buah hatimu, engkau akan berpisah dengan duniamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika engkau sedang menyaksikan dirimu sedang mati atau akan melangkah kepada kematian, maka sungguh ketika itu aku lebih dekat dengan engkau daripada engkau sendiri. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kalau engkau memiliki kekuasaan, kalau engkau keluar daripada kekuatan Allah, kalau engkau tidak ada yang menguasainya, kau punya kekuatan, aku tanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tarji'unaha in kuntum sadiqin. Sekarang kembalikan ruhmu, kembalikan arwahmu ke dalam jasadmu, kau sanggup, kata Allah. Falaula in kuntum ghayra madinin. Jika kalian, hai manusia, memiliki kekuatan, sanggup melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak sanggup menguasai dirimu, tarji'unaha, sekarang ketika sakaratul maut, kembalikan arwahmu ke dalam jasadmu, in kuntum sadiqin, jika engkau benar di dalam pengakuanmu. Dalam surat Al-Qiyamah Allah tegaskan, kalla, sekali-kali tidak akan pernah bisa, kata Allah. Tidak akan pernah bisa manusia melawan Allah, tidak akan pernah bisa manusia melawan kematian. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Sekali-kali tidak, kata Allah, ketika arwahmu bersembunyi sampai ujung kakimu, ketika malaikat maut mencabut arwahmu, ketika melewati satu ruas demi ruas sampai kepada kerongkonganmu. Wa qila man raqa. Dikatakan, hai, siapa yang bisa meruqyahmu? Siapa yang bisa menyembuhkanmu? Sebagian para ulama tafsir seperti Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wa qila man raq, siapa yang bisa meruqyahmu? Mayit ketika sedang sakaratul maut, seorang ketika sedang melangkah kepada kematian, ketika itu dia menyadari dokter spesialis nggak bisa menyembuhkannya, obat medis nggak bisa menyembuhkannya. Karena itu dia kembali kepada agama. Dia minta agar dibacakan Quran. Ruh sangat menginginkan ketika itu dibacakan Quran. Ketika ruh sudah melewati kerongkongan, dia ingin kalau kematiannya diiringi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sangat disayangkan ketika dia tinggal di dunia, ketika dia hidup di dunia, dia tinggalkan Al-Quran Al-Karim, dia jadikan pajangan di dalam rumahnya. Tapi ketika sudah mau meninggal, ketika ruh sudah sampai kerongkongan, dia minta dibacakan Al-Quran. Kemana keadilan manusia terhadap Al-Quran Al-Karim? وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Ketika itu betis kalian sedang bertaut, perjalanan arwah di dalam tubuh. Ketika ruh ingin meninggalkan jasad, dia bertaut kedua betis tersebut, dia meronta-ronta, dia kesakitan. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Mulai detik itulah, hai manusia, engkau akan digiring menuju Tuhanmu, kau akan digiring menuju penciptamu. Apa yang sudah kau persiapkan untuk perjumpaan dengan pencipta? Apa yang sudah kau persiapkan untuk perjumpaan dengan sang pencipta? Apa yang sudah kau siapkan untuk dirimu berhadapan dengan sang pencipta dirimu?
wa dhanna annahu al-firaq waltaffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ada di antara mereka manusia, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla. Ketika di dunia, fala saddaqa, dia tidak pernah membenarkan agama, selalu dia ragu. Dia tidak pernah membenarkan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak mau bermajlis dengan majlis ilmu, tidak mau mengerti kalimat la ilaha illallah, tidak mau mengerti pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah. Sibuk dengan dunianya, padahal dunia tidak akan pernah bisa menunda kematiannya. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Bahkan dia kerjaannya mendustakan. Setiap datang ayat dia enggak percaya, setiap datang hadis dia ragu. Wa tawalla, dia berpaling dari agama, kata Allah. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kerjaannya di dunia mondar-mandir, pergi bersama keluarganya, sibuk dengan tamasya, berbangga-bangga dengan hartanya. Ketika kematian menjemput dirinya, ketika ruh berpisah dengan jasadnya, kemanakah hartanya? Kemanakah jabatannya? Allah katakan dalam surah Al-Haqqah, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Ternyata hartaku tidak bisa membantuku ketika ini. Ternyata jabatanku berhenti setelah adanya kematian. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala murka ketika itu. Aula laka fa aula, 2. Thumma aula laka fa aula, 2. 4 kali celaan jemaah. Fala saddaqa wala shalla, tidak pula membenarkan kalimat la ilaha illallah, tidak pula salat, tidak pula beribadah kepada Allah. Maka orang ini mendapatkan 4 kali ancaman. Aula laka thumma aula laka. Celaka engkau dan celakalah engkau. Celaka engkau dan celakalah engkau. Yang kata para ulama, kecelakaan ini muncul dari lisan-lisan para malaikat. Yang pertama, ketika ruh berpisah dengan jasadnya, mati hamba tersebut, datang malaikat, aula laka, celaka engkau. Kau meninggalkan dunia sementara engkau tidak siap untuk pertemuan ini. Celaka engkau, kau berjumpa dengan hari akhirah, kau buka gerbang akhirah, ternyata engkau tidak membawa bekal yang cukup. Aula laka, celaka engkau. Thumma aula laka, ketika ruh dibopong, ketika jasad yang sudah tidak lagi ada ruhnya, mayit jenazah dipikul di pundak-pundak mereka manusia, dihantarkan ke pemakamannya, ditimbun di dalam lahatnya. Ketika manusia meninggalkannya, ketika manusia meninggalkan jasad tersebut, ketika datang Munkar wa Nakir, datang malaikat, aula laka, celaka engkau. Apa yang sudah kau siapkan untuk pertemuan dengan hari ini? Kecelakaan yang kedua. Dalam hadis Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, innal mayyita idza wudi'at ala a'naqi rijal, sungguh jenazah kalau sudah dipikul di pundak-pundak mereka manusia, in kanat salihatan, kalau ruh tersebut ruh yang saleh, dia akan katakan kepada orang-orang yang memikulnya, ruh akan mengucapkan kepada tetangga-tetangganya, qaddimuni, qaddimuni, hai tetanggaku yang memikul jasadku, hai saudaraku yang memikul jasadku, hai rekanku yang memikul jasadku, segerakan tanam aku ke dalam lahatku. Dia menginginkan kenikmatan di dalam kubur. Wa in kanat ghaira dzalika, akan tetapi kalau ruh tersebut adalah ruh yang buruk, Nabi SAW mengatakan, ruh akan mengucapkan, ya wailata aina tadhhabuna biha, hai tetanggaku, hai saudaraku, mau kau bawa kemana diriku? Aku belum siap untuk bertemu dengan hari ini. Aku belum siap dengan bekal-bekalku. Mau kau bawa kemana jasadku ini? Hai tetanggaku, mau bawa kemana diriku ini? Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Aula laka thumma aula lak.
Celaka engkau dan celaka engkau. Kecelakaan yang ketiga, ketika Allah tetapkan hari kiamat, ketika Allah guncangkan bumi dengan seguncang-guncangnya, ketika Allah bangkitkan seluruh manusia daripada kuburnya, ternyata dia dibangkitkan dan datang malaikat mengatakan, "Aula laka," kecelakaan untukmu yang ketiga. Sekarang hari yang dijanjikan, engkau tidak memiliki bekal. Dan ketika yang keempat, ketika sudah diputuskan orang-orang yang berbahagia masuk ke dalam surga, orang-orang yang celaka masuk ke dalam neraka, ketika dirinya masuk ke dalam neraka, malaikat akan mengucapkan, "Aula laka thumma aula." Inilah kecelakaan engkau yang keempat. Kecelakaan yang keempat, ketika engkau tidak memiliki bekal yang cukup, ketika Allah putuskan bahwasanya Allah tidak akan memberikan ampunan bagimu, Allah ingin memberikan hukuman bagimu, celakalah dirimu. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi la rasula wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, tubu ilallahi jami'an. Hendaknya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun. Jika kita kembali kepada Allah, seberat apapun dosa kita, selapang dan seluas apapun catatan keburukan kita, tapi kalau kita datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang pasrah, dengan hati yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan ampunannya, dan bahkan Allah tetap akan memberikan kecintaannya. Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, sampaikan kepada para pezina, sampaikan kepada para penjudi, sampaikan kepada mereka para pendosa, sampaikan kepada mereka anak-anak yang durhaka, sampaikan kepada mereka para pelaku maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sungguh Allah mau mengampuni seluruh macam dosa. Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa yang hamba tersebut kembali kepada Allah. Allah akan memberikan ampunan selapang apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, seberat apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi kalau hamba itu tulus kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah pasti akan memberikan ampunan kepada seluruh dosa, karena dia memiliki nama innahu huwa al-ghafur, karena sesungguhnya Allah itu ghafur. Bukan artinya maha mengampuni, tapi suka dan sering memberikan maaf. Itu arti Allah Ghafur. Dikaitkan dengan kalimat Ar-Rahim. Setiap orang yang minta Ghafur kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Rahim, pasti Allah cintai. Siapapun kita, seberat apapun dosa kita, kalau kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan memberikan ampunan buat kita. Dalam hadits qudsi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Allah berfirman, "Ya bna Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama." Hai anak Adam, seandainya dosamu diukur, ternyata tingginya dari bumi sampai ke langit, beratnya seperti bumi beserta isinya. Tsumma astaghfartani, kemudian ternyata engkau istighfar, engkau kembali kepada diriku, ghafartu laka, aku akan tetap memberikan ampunanku untukmu. Kan itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyak istighfar, perbanyak ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innil astaghfirullah fil yaum akthar min 70 marrah. Dalam hadis yang lain disebutkan mi'ata marrah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari beliau istighfar lebih dari angka 70. Dalam hadis Abu Hurairah dijelaskan 100 kali istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita belum bisa melihat buku catatan Raqib dan Atid, akan tapi demi Allah jemaah, jika Anda basahi lisan Anda dengan ucapan astagfirullah, 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 Anda akan bahagia ketika Anda dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah akan sodorkan buku catatan amalan Anda, ternyata penuh dengan kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah minta ampun ya Allah, ya Allah minta maaf ya Allah. Perbanyak ucapkan astagfirullah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Adapun yang hak tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah tentu datang dari saya dan dari Subhanahu wa taala, dan saya minta maaf kepada para hadirin. Semoga apa yang kita upayakan di sini merupakan amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Semoga kalau kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta sama Allah husnul khatimah. Kita minta sama Allah agar lisan kita ringan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.